Akhirnya apa? Paling mudah dibenturkan. Nah kalau sudah dibenturkan, yang mengharapkan Indonesia pecah bertepuk tangan, pakai kaki aja untung kalau udah pakai kaki. Karena apa? Indonesia mudah dipecah belah. Kira-kiranya rela enggak kalau Indonesia dipecah belah? Jawab yang keras. Tunjukkan kalau kami bangsa Indonesia yang kuat. Setuju? Nah gitu. Corona tetap corona. Kita menjaga kesehatan sesuai peraturan, tapi bukan untuk melenturkan kesatuan kita, kebinekaan kita. Kita tetap selaku bangsa Indonesia adalah Indo, tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Setuju? Nah gitu harusnya. Dakwah merupakan ajakan kebaikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilai-nilai Islam yang dilakukan dengan berbagai macam penyampaian, baik menggunakan bahasa yang tegas, bahasa sindiran, bahasa tamfil atau perumpamaan, bahasa analogi, maupun bahasa majazi. Ada dai yang menyampaikan dakwahnya secara lemah lembut, ada juga yang tegas dan menggunakan intonasi yang tinggi. Dakwah merupakan bentuk ajakan manusia kepada sesamanya menuju jalan yang Allah ridhoi. Apapun bentuk, metode dan media penyampaiannya, selama yang disampaikan adalah ajaran kebaikan, maka disebut dengan dakwah. Sebaliknya, meskipun seseorang atau suatu media menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah dakwah, tetapi apa yang disampaikan ini bukan ajaran atau ajakan kepada kebaikan, maka itu tidak bisa disebut sebagai dakwah, dan kita boleh untuk tidak mengikutinya. Dakwah yang umumnya dapat diterima dengan baik adalah dakwah yang disampaikan dengan damai dan dengan bahasa yang menyejukkan. Namun, dakwah dengan intonasi tinggi bukan berarti tidak diperbolehkan. Tegas boleh, asal tidak keras, seperti menghina, mencela, menjelekan kelompok lain, atau justru memecah belah. Sebagai penerima dakwah, kita juga dapat memilah siapa pendakwah yang akan kita dengarkan. Hal yang perlu digarisbawahi ketika kita mendengarkan dai adalah siapa pendakwahnya, bagaimana beliau mendapatkan ilmu yang kemudian dijadikan bahan dakwahnya, dan apakah yang didakwahkannya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang, Nabi juga menggunakan bahasa yang keras dalam dakwahnya. Sebagaimana sabdanya, An Abdillah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudhu dengan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW menyindir seseorang dalam suatu kaum. Pada tumit seseorang dari mereka itu, terdapat bagian sebesar uang dirham atau sebesar kuku yang masih belum tersentuh air. Kemudian, Nabi bersabda dengan begitu keras, bahkan dengan ancaman neraka sekaligus. Hal ini menunjukkan betapa tegasnya dan keseriusan Nabi akan hal berwudu. Sebab wudu menjadi salah satu patokan utama bagi diterima atau tidaknya sholat yang dikerjakan. Jadi, yang perlu menjadi catatan adalah bersikap tegas bukan berarti berkata kasar, apalagi berkata kotor. Tegas artinya jelas, pasti, tidak main-main, dan tidak pandang bulu.